Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Virus corona adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dia diciptakan bisa menjadi sebuah ujian dan juga bisa menjadi siksa. Oleh sebab itu, kita perlu menghadapi virus corona yang sangat membahayakan ini dengan beberapa hal. Pertama, dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dengan memperkuat taqarrub dan bertahajud, beribadah secara baik. Yang ketiga, kita berusaha untuk memperbanyak doa-doa perlindungan diri agar dilindungi dari bahaya virus corona ini. Dan yang keempat, dan ini yang sangat penting, sebagaimana dikatakan Rasulullah SAW bahwa as-sadaqatu tasuddu sab'ina babam minal bala, bahwa sedekah adalah bisa menutup 70 pintu musibah. Oleh sebab itu, kami atas nama Ikatan Indonesia mengajak umat Islam seluruhnya untuk berjihad dengan harta kita untuk melawan virus corona. Dan kita bisa salurkan sumbangan melalui ACT atau indonesiadermawan.id. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para subscribers media sosial IKADI, baik di YouTube, Instagram, Facebook, dan Zoom yang dirahmati Allah, sebelum kita saksikan bersama program kajian setiap hari selama bulan Ramadan, hasil kerjasama antara IKADI dan Aksi Cepat Tanggap ACT selama 1,5 jam ke depan, izinkan kami menyampaikan informasi bahwa saat ini IKADI telah memiliki lembaga wakaf yang semakin memudahkan kita untuk berwakaf tunai dari aplikasi pembayaran online seperti GoPay, OVO, Dana, Link Aja, Bukalapak, Lazada, Tokopedia, dan yang lainnya. Caranya sangat mudah. Tinggal scan barcode lembaga wakaf IKADI yang kami sebarkan, kemudian masukkan jumlah nominal tunai yang ingin Anda wakafkan. Gampang bukan? Lembaga Wakaf IKADI untuk umat, berkah, dan abadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Nabiina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang sangat besar menghadapi tantangan yang berat wabah virus COVID-19 ini. Kita tetap istiqomah, tetap menjalankan kewajiban kita sebagai seorang mukmin dengan jujur melakukan siam kepada Allah Subhanahu wa taala. As-shaumu bi wa ana ajzi bihi. Puasa itu adalah untukku dan aku yang akan membalasnya. Tentu saja kita berharap balasan terbaik yang akan kita dapatkan kelak ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada dua kebahagiaan dalam kita berpuasa. Pertama, inda fitrihi, ketika kita berbuka, itu adalah kebahagiaan yang disegerakan oleh Allah dalam ibadah puasa kita.
Kemudian inda liqa'i rabbih, inilah yang inti, inilah yang paling nikmat, inilah yang paling hakiki dari kebahagiaan itu, yaitu saat kita berjumpa dengan Allah. Karena kita sudah mempersembahkan puasa kita karena Allah semata-mata, bukan karena yang lain. Jujur dalam niat, jujur dalam mempersembahkan ibadah kepada Allah, ini adalah salah satu bagian dari sifat jujur seorang mukmin. Maka kita berselawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau yang telah menjadikan diri kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai sebab, kemudian kita amalkan seluruh tuntunan beliau agar kita juga mencapai kesempurnaan sebagaimana beliau juga telah mencapai kesempurnaan. Dan salah satu sifat yang sangat penting untuk kita teladani adalah jujur, as-sidq. Ini merupakan salah satu sifat wajib seluruh rasul. Sebagaimana kita telah sama-sama ketahui bahwa ada 4 yang diajarkan dulu tentang sifat wajib para rasul. Yaitu pertama, mereka harus jujur, as-sidq. Kemudian mereka harus amanah. Mereka juga harus punya kemampuan komunikasi, tabligh, menyampaikan. Mereka juga harus fatonah, cerdas. Nah, kita akan bahas pada kali ini para jamaah sekalian tentang puasa berkaitan dengan kejujuran. Tentu saja kita yakini bahwa puasa itu menggembleng kita, mendidik kita, menterbiah kita agar kita menjadi orang-orang yang jujur. Agar kita benar-benar menyesuaikan antara perbuatan perkataan kita dengan fakta hakiki, dengan kenyataan yang ada. Tidak ada kepalsuan, tidak ada dusta. Itulah definisi singkat sederhana dari jujur itu. Jadi muwafaqatul qaul wal fi'l lil waqi'. Bagaimana kita menyelaraskan perbuatan kita, perkataan kita dengan fakta dan hakikat yang ada di sekitar kita, yang harus kita sampaikan, yang harus kita bela. Nah, bila tidak sesuai antara perbuatan kita, perkataan kita dengan kenyataan, dengan fakta, maka kita termasuk orang-orang yang dusta. Inilah definisi jujur itu. Maka ketika kita sudah menyesuaikan apa yang ada dalam hati kita, apa yang ada dalam perbuatan kita, apa yang ada dalam perkataan kita, berarti iman kita sudah jujur, iman kita benar. Sebab kalau orang hanya jujur dalam lisannya, tanpa dibenarkan dengan jujur dalam hatinya, maka dia termasuk orang yang munafik. Orang yang berbeda antara apa yang ada dalam hati, hakikat iman yang seharusnya ada di hati itu, disembunyikannya dengan ucapan-ucapan yang menakjubkan. Sehingga orang munafik itu digambarkan memiliki perkataan-perkataan yang menarik.
penampilannya menakjubkan. Itulah yang digambarkan dalam surat Al-Munafiqun. Tu'jibka ajsamuhum wa iyaqulu tasma' liqaulihim. Penampilan mereka membuatmu takjub dan terpesona. Dan bila mereka berkata, engkau menyimaknya, engkau terus terhipnotis dengan kata-kata yang manis. Wa iyaqulu tasma' liqaulihim. Tentu sifat seperti ini sangat berbahaya. Dan ancamannya tidak main-main. Orang yang tidak mencocokkan antara iman yang ada dalam hatinya dengan perkataan dan perbuatannya. Dan hanya mementingkan lahiriah, mementingkan bukti nyata yang ditampakkan kepada manusia dalam bentuk ria, memamerkan kejujuran. Ancamannya tidak main-main. Ancamannya adalah fid-darkil asfali minan nar. Walan tajida lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di dalam kerak paling rendah dari neraka. Fid-darkil asfali minan nar. Dan engkau tidak akan mendapati penolong seorang pun bagi mereka. Walan tajida lahum nasira. Ini bukan ancaman yang main-main. Ancaman yang sangat serius. Kekal dalam neraka di posisi yang paling merana, paling rendah, paling tersiksa. Maka tugas kita, para pendengar dan pemirsa sekalian, adalah bagaimana kita membersihkan, memurnikan hati kita dari segala kepalsuan, dari segala kemunafikan, dari segala kemusyrikan, penolakan kekafiran. Kita murnikan dengan ikhlas, jujur kepada Allah. Kita dengan penuh kesadaran, keikhlasan, meyakini bahwa Allah satu-satunya tempat kita bergantung. Allah satu-satunya ilah yang kita sembah. Kita buang semuanya. Itulah kalimat ikhlas. Kita buang semua. La ilaha, tidak ada yang kita sembah, tidak ada yang kita yakini, tidak ada yang kita tunduk kepadanya, tidak ada yang kita pasrahkan diri kita. Kita buang semua. Illallah. Ini kejujuran iman. Makanya dalam surat Al-Ahzab, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan minal mu'minin rijalun shadaqu ma ahadullah alaih. Di antara orang-orang yang beriman, sebagian saja minal mu'minin, di antara orang-orang yang beriman, rijal, ada tokoh, shadaqu ma ahadullah, mereka jujur dan benar dalam melaksanakan janji-janji mereka kepada Allah. Shadaqu ma'ahadullah. Ini jelas menginformasikan kepada kita bahwa ada juga mukmin yang tidak sampai pada sikap prinsip yang jujur dan benar menunaikan janji-janjinya kepada Allah. Ada yang dusta, ada yang berkhianat, ada yang berbohong, ada yang gugur, jatuh
berlepas diri dari janji-janji yang telah dia ikat kepada Allah. Dia sumpah, dia telah ikrarkan dengan janji setianya, tapi setelah itu dia mengkhianati. Maka tidak semua orang-orang beriman, minal mu'minin, hanya sebagian dari orang-orang yang beriman, sadaku ma'ahadullah. Surat Al-Ahzab ayat 23. Para jamaah sekalian, sungguh suatu hal yang naif sekali. Ketika kita telah berikrar dengan sungguh-sungguh kalimat syahadat, kita sudah ucapkan dengan janji setia, dengan kesaksian, dengan syahadat, asyhadu. Tapi kemudian kita sepelekan. Kita main-main dengan janji kita, dengan kesaksian kita. Sebagaimana orang-orang munafik bermain-main dengan janji mereka dan kesaksian mereka, dengan syahadat mereka. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memvonis mereka. Wallah yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Dan Allah sungguh bersaksi bahwa orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang dusta. Mengomentari pernyataan mereka dalam syahadat ketika datang kepada Rasulullah. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu. Mereka bersyahadat ketika datang kepada Rasulullah, syahadat mereka, ayat pertama dari surat Munafiqun. Makanya ayat atau surat Al-Munafiqun itu lebih panjang, lebih banyak bahasannya dibanding surat Al-Kafirun. Karena lebih kompleks dan mereka tipu muslihatnya lebih lihai dan licik. Maka mari para jamaah sekalian, kita bersihkan, kita sucikan, kita jujurkan dulu. Yang pertama-tama itu adalah kita jujurkan diri kita adalah bahwa kita hanya mempertahankan dengan istiqomah iman kita yang jujur, yang benar kepada Allah, la ilaha illallah. Kita buktikan dalam amal nyata kita. Kemudian kita juga mengekspresikannya dalam kata-kata kita yang jujur dan benar juga. Sehingga komprehensif apa yang ada dalam batin kita, dalam hati kita, dalam fuad kita, terekspresi dalam perbuatan nyata kita yang jujur dan benar. Juga dalam perkataan-perkataan kita yang jujur dan benar. Para jemaah sekalian, pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah. Mari kita lihat bagaimana Imam Al-Ghazali membuat standar kejujuran itu dalam masing-masing lokasinya, dalam masing-masing prakteknya, dalam masing-masing tingkat-tingkatnya. Di mana beliau dalam kitab Ihya menjelaskan bahwa pertama-tama yang beliau bagi kejujuran itu yang harus ada itu adalah pada kejujuran niat. Jadi dalam hati kita ini harus wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Hati kita harus benar-benar kita murnikan dengan ikhlas. Benar-benar hanya lillahi ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullah
mukhlishina lahuddin. Ini adalah struktur al-hasr dalam bahasa Arab. Jadi struktur kalimat yang berupa al-hasr. Pembatasan karena ada ma dan illah. Tidak kecuali. Ya, tidak mereka diperintahkan beribadah kecuali. Nah, kecuali inilah yang kemudian membatasi bahwa ibadah kita tidak boleh untuk yang lain. Kecuali hanya mukhlishina lahuddin. Mereka tidak diperintahkan wama umiru, tidak ada perintah lain. Seolah-olah kemudian illah dibuat batasannya. Liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ini jujur yang paling pertama niat kita benar-benar bahwa apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim, perintah dari Allah Subhanahu wa taala, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Sesungguhnya salatku, salat ini ibadah yang menjadi imaduddin, menjadi tiang agama kita. Harus lillah. Wa nusuki. Sembelihan dan ibadah-ibadah lain juga harus lillah. Wa mahyaya, bahkan hidup kita. Dari sejak kita bangun. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kita puji Allah yang telah menghidupkan kita dari tidur panjang kita. Dan kita akan dibangkitkan lagi kepadanya. An-nusyur, ini kebangkitan yang membuat kita akan menghadapi kehidupan yang lebih baik. Kehidupan yang kekal di akhirat. Wa ilaihin nusyur. Ada perbedaan antara ilaihin masir dan ilaihin nusyur. Masir, semua manusia pasti kembali kepada Allah. Tapi mereka apakah kembalinya kepada ridho Allah atau laknat Allah? Kembalinya apakah di neraka atau di surga? Tapi dengan ilaihin nusyur, mudah-mudahan kita dibangkitkan untuk menuju kehidupan yang lebih membangkitkan an-nasyr. Dengan menikmati segala keindahan surga kita. Dalam ridha Allah Subhanahu wa taala memandangnya. Dan itulah kenikmatan yang paling tinggi untuk orang-orang yang jujur. Shadaqu ma'ahdullah. Makanya faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantadhir wa ma baddalu tabdila. Maka orang-orang yang benar-benar jujur itu dikaruniai oleh Allah dengan syahid di jalan. Qada nahbahu. Dia membawa imannya yang jujur. Membawa persembahan amal dan ibadahnya yang jujur. Dia membawa lisannya yang jujur. Kepada Allah Subhanahu wa taala dia bawa. Dia kembali kepadanya dengan jujur. Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, jujur dalam niat. Hati kita kelola untuk benar-benar ikhlas, memurnikan semua ibadah kita hanya untuk Allah. Kemudian kedua, ada juga jujur dalam lisan, dalam ucapan kita. Bagaimana kita mengucapkan sesuai dengan fakta, sesuai dengan hakikat kenyataan yang kita lihat. Apalagi di tempat yang memang kita diminta untuk benar-benar jujur dengan sumpah dari Allah.
di tempat peradilan memberikan kesaksian dengan lisan kita. Sebab akibatnya sangat buruk bila lisan kita ini berkata yang palsu, berkata yang tidak jujur. Mungkin para pemirsa sekalian dan pendengar juga telah membaca informasi bagaimana karena seorang pasien tidak jujur membuat satu rumah sakit terjangkit karena dia tidak jujur, tidak mengatakan yang sebenarnya tentang penyakitnya, COVID-19. Akhirnya terpapar semua tenaga medis hanya karena tidak jujur. Ini bahaya lisan. Apalagi kalau lisan itu kita perhatikan pada sebagian orang yang tukang adu domba, yang diistilahkan dalam hadis itu namam. Rasulullah sampai mengancam orang-orang yang mengadu domba dengan lisannya yang aladul khisam, yang jahat sekali. La yadkhulul jannata namamun. Tidak akan masuk surga orang-orang yang tukang adu domba, yang tukang membuat permusuhan antara sesama mukmin. Namam. Tidak akan pernah masuk surga orang yang suka mengadu domba, kecuali kalau dia mau bertobat kepada Allah. Walaupun memang ini ancaman redaksinya, dan biasanya ancaman itu berarti menunjukkan perbuatan itu sangat nista dan dosa besar, dan membuat pelakunya bisa jadi tidak langsung masuk surga, harus mampir dulu di neraka. Makanya salah satu hadis Rasulullah juga mengancam bahwa orang-orang yang tukang adu domba, yamshi bin namimah, itu akan disiksa langsung di kuburannya. Jadi ada hadis sahih dari Rasulullah SAW ketika beliau melewati dua kuburan. Innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzaban fi kabir. Sesungguhnya keduanya sedang disiksa. Dan keduanya tidak disiksa karena dosa besar sekali, enggak. Salah satunya adalah karena yamshi bin namimah, dia terus membuat fitnah dengan segala kekejian dan kepalsuan dan dustanya untuk membuat api permusuhan. Yamshi bin namimah. Nah, yang kedua, yang lainnya itu karena la yastanzihu minal baul, tidak berhati-hati dalam kesucian ketika buang air kecil. Jadi tidak main-main orang yang tidak jujur dalam kata-katanya. Wa ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Dan tidaklah ucapan yang keluar dari ucapannya. Wa ma yalfidhu min qaulin, dan tiada ucapan yang dia ucapkan, dia lafazkan, melainkan ada raqib dan atid, ada yang mengawasi, ada yang mencatat. Lisan termasuk di antara yang harus kita kendalikan agar tetap pada batasan-batasan kejujuran, lingkup kejujuran, jangan keluar kepada dusta, kepada sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata yang disebut oleh Allah, la yuhibbul jahra bisu'i minal qaul. La yuhibbullahu al-jahra bisu'i minal qaul illa man zulim. Allah tidak suka, tidak menyukai berkata dengan terang-terangan dalam keburukan asu. Ini yang kedua, jujur dalam lisan. Kemudian yang berikutnya adalah jujur dalam
al-azimah wal iradah. Judul dalam tekad kita, dalam kehendak kita. Masya Allah, ya, kalau kita lihat Abu Bakar radhiyallahu anhu, bagaimana beliau sebagai seorang yang diamanahkan oleh Allah pertama menjadi khalifah Rasulullah. Ya, khalifah Rasulullah, karena Abu Bakar kemudian diganti oleh Umar nama khalifatu Abu Bakar, Abi Bakar. Beliau ini orang yang punya tekad yang luar biasa. Azimah iradahnya kuat. Fa'idha azamta fatawakkal Allah. Kalau engkau sudah berazam, bertekad, tinggal tawakal kepada Allah. Serahkan kepada Allah hasil. Nah, umat saat ini kekurangan tekad, kehendak. Kita miris. Membangun ekonomi umat umpamanya. Kita punya gerakan-gerakan yang Masya Allah, ada keberkahan, ada gerakan 212, ada gerakan imat, ada gerakan termasuk diantaranya untuk membangun ekonomi umat dengan tekad agar kita berbagi lebih berkah dalam kecukupan materi, kecukupan yang membuat kita bisa menjadi orang-orang yang haddul kifayah, berada di tengah-tengah. Walaupun tidak menjadi konglomerat, tapi kita buat usaha yang sungguh-sungguh, yang tekad. Kita berbelanja, saling berbagi, dan mengayakan sesama kita. Jangan sampai potensi umat kemudian malah menguntungkan orang-orang yang di luar umat ini, yang tidak menunaikan zakat, yang tidak peduli dengan umat. Maka berkahnya adalah ketika kita ini juga membuat gagasan-gagasan dan dengan tekad kita laksanakan, kita aplikasikan, kita amalkan, kita praktek. Sehingga saling menguntungkan, saling menguatkan, ada takaful antara umat ini. Jangan sampai kita malah berkontribusi untuk mengayakan orang yang sudah kaya, menumpukan hartanya yang jelas itu bertentangan dengan ajaran Al-Quran. Al-Quran menjelaskan, wailun likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addada. Celakalah orang-orang yang mengumpat lagi mencela, menghina. Kenapa? Ya, karena dia mungkin merasa lebih bisa menghimpun banyak harta, jama'a malan wa 'addada, menghimpun banyak dan menghitung-hitungnya, kemudian menyangka yahsabu anna malahu ahlada, membuatnya kekal. Ini akan diancam layum badan nafil hutamah. Neraka hutamah tempatnya, tidak main-main. Hutamah dibakar hartanya. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum. Pada hari saat itu Allah Subhanahu wa taala dipanaskan harta-harta itu. Kemudian disetrikalah jibahuhum. Ini karena di sini letak otak yang terus menghitung-hitung. Terus berpikir, berhayal di sini. Agar dengan harta yang banyak itu dia bisa menguasai dunia, berhayal bisa hidup selamanya. Berhayal bisa membayar dokter yang paling ahli, paling kredibel, paling intelek.
paling mujarab agar bisa menjaga kesehatan. Orang seperti itu neraka utama tempatnya. Sebab itu disebutkan, dan untuk menyelamatkan diri dari kondisi itu harus dikeluarkan zakat 2,5% agar tidak menjadi kans, tidak menjadi harta yang ditumpuk. Karena kalau sudah kita keluarkan 2,5% berarti ada peredaran harta. Kaila yakuna dulatan bainal agniya, agar tidak terjadi perputaran harta itu hanya pada orang-orang yang kaya saja. Karena ya kita asasnya adalah beli jasa, beli manfaat. Jadi kita berputar atau mengutarkan harta itu hanya asasnya manfaat dan kemudian jasa atau tukar barang. Sementara orang-orang fakir tidak ada yang bisa menawarkan apa-apa kepada kita, maka mereka tidak mendapatkan apa-apa dari harta orang kaya. Kecuali kita keluarkan 2,5%-nya untuk mereka. Tambah lagi sedekah, tambah lagi infak, tambah lagi hadiah, tambah lagi hibah, dan lain-lain. Wakaf. Tekad. Jujur dalam tekad kita untuk menjadi orang-orang yang jujur kepada Allah. Makanya disebutkan dalam hadis itu, as-shadaqatu burhan. Sedekah itu bukti. Kita bersedekah berarti bukti jujurnya iman kita. Jujur kita bahwa ya harta itu milik Allah. Mustakhlafina fihi itu istilah Al-Quran bahwa kita hanya diberi kekuasaan untuk mengelolanya. Mustakhlafina fihi. Kita bukan pemiliknya, bukan yang menjadi hak mutlak kita. Hak pengelolaan saja. Maka sungguh bijak perkataan dari Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dalam salah satu riwayatnya beliau mengatakan, letakkan dunia ini di tanganku, jangan masukkan dalam hati. Karena sudah kalau masuk ke dalam hati susah keluar. Kita sudah mencintai harta. Hubban jamma, bal tuhibbunal mala hubban jamma. Mencintai harta dengan cinta yang sangat sekali jamma. Sehingga susah untuk keluar. Nah, para jamaah sekalian, para pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari kita jujur dalam tekad kita, dalam azimah kita, dalam iradah kita. Kalau kita sudah ingin berwakaf, segera berwakaf. Kalau kita ingin membangun syiar Islam, segera kita membangun syiar Islam. Kita wujudkan sebagaimana Abu Bakar memerangi orang-orang murtad yang tidak mau menunaikan zakat, semuanya diperangi dengan tekad beliau. Dan itulah salah satu yang menggambarkan tentang benarnya gelar beliau As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq, orang yang paling jujur dan paling benar di antara umat ini, menempati urutan pertama, As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq jujur dalam azimanya memerangi orang-orang yang murtad, orang-orang yang menolak membayar zakat. Kemudian yang keempat, para jemaah sekalian, adalah jujur dalam namanya sidqul wafa. Ini jujur dalam memenuhi janji. Di antara janji-janji itu adalah janji kepada manusia, juga janji kepada Allah. Al-wafa bil ahd. Memenuhi dengan sepenuhnya apa yang telah kita janjikan. Makanya adabnya di sini, bila kita berjanji atau mengatakan sesuatu, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika godan illa ayyasha Allah. Ini termasuk upaya kita jujur saat kita berjanji, diawali dengan insya Allah. Jangan pernah berkata untuk sesuatu yang akan kau lakukan esok hari dengan ada kepastian, tapi ikatlah dengan ayyasha Allah.
bila dikehendaki oleh Allah. Sebab kalau tidak, berarti ada potensi di mana kita tidak menunaikan dengan jujur apa yang kita janjikan. Karena kita tidak tahu takdir. Sebab Rasulullah SAW ketika turun ayat ini, salah satu sebab nuzulnya adalah orang-orang kafir Quraisy datang dan bertanya kepada Rasulullah SAW tentang beberapa hal, diantaranya adalah tentang ruh. Apa hakikat ruh itu? Nah, Rasulullah SAW dengan yakinnya beliau katakan, besok aku akan jawab. Karena beliau yakin akan turun Jibril dan kemudian akan memberikan jawaban tentang ruh itu. Nah, maka Allah mentarbiyah beliau, mendidik beliau, menggembleng beliau agar adabnya kepada Allah adalah insya Allah. Karena setelah itu ternyata 30 hari, sekitar 1 bulan, itu tidak turun jawaban tentang ruh itu. Jadi berkembanglah di kalangan kafir Quraisy bahwa Nabi Muhammad tukang dusta. Tidak memenuhi janji, ingkar terhadap janjinya, dan tidak bisa menjawab apa yang mereka tanyakan. Ini al-wafa, jadi jujur dalam memenuhi janji. Apalagi janji kepada Allah. Janji berupa nazar, termasuk kafarat di dalam puasa kita ini juga ada kafarat bila melakukan hal-hal yang nauzubillah, diantaranya adalah berhubungan suami istri di tengah di siang hari Ramadan. Itu harus ditebus di kafarat. Apakah memerdekakan budak, memberi makan orang miskin 60 orang, atau berpuasa 60 hari berturut-turut. Maka jujurlah dalam puasa dan jangan pernah kita melanggar dengan sengaja apa yang membatalkan puasa kita, mubtilatus syiyam khususnya. Sidqul wafa, jadi jujur dalam memenuhi janji-janji kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian, ini yang keempat. Artinya kita benar-benar berharap dengan janji yang telah kita ikat dengan insya Allah kepada manusia. Ada taufik, ada hidayah dari Allah akan membuat kita bisa menyempurnakan janji kita kepada mereka. Karena dengan insya Allah berarti kita ikat dari sisi diri kita telah ada tekad, ada kemauan, ada kehendak untuk jujur dalam janji. Tinggal takdir Allah, apakah janji kita bisa kita buktikan, kita penuhi atau tidak. Maka ada insya Allah. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Ini yang keempat. Yang kelima itu adalah jujur dalam amal perbuatan. Nah, jujur dalam amal perbuatan di antara yang memang disyaratkan dalam ibadah itu, ada yang unsurnya niat, jadi ikhlas karena Allah. Kemudian yang kedua, syarat diterimanya amal itu adalah memenuhi tuntunan Rasulullah SAW. Dan ulama telah mengkaji hal ini dalam tuntunan berupa syarat-syarat yang harus kita penuhi dalam suatu amal dan juga rukun-rukun.
Jadi suatu amal itu akan sah bila telah memenuhi persyaratan-persyaratannya dan rukun-rukunnya. Ini kajian fikih yang kita harus berterima kasih kepada ahli fikih yang menjabarkan bagaimana kita menyempurnakan ibadah kita sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Karena hadis itu berpencar di mana-mana tentang pedoman wudhu, tentang pedoman sholat. Nah, mereka kemudian menghimpunnya, mengkajinya, jurisprudensinya sudah jelas. Mereka buatlah syarat-syarat yang menjadi persyaratan dari suatu ibadah. Kemudian ada rukun-rukun yang harus kita pahami dan kita amalkan dengan jujur. Umpamanya persyaratan sholat itu harus tepat waktu. Jangan sebelum waktu kita tidak sholat, atau setelah selesai waktu kita sudah lewat waktu yang ditetapkan, sengaja baru sholat. Ini tidak jujur dalam amal. Jadi mohon maaf nih kalau orang tertahan oleh hanya karena tontonan televisi, tontonan sinetron, tontonan sepak bola, tontonan acara yang menarik. Kemudian dia melewatkan waktu sholat maghribnya. Setelah masuk isya baru sadar belum sholat maghrib. Ini orang yang tidak jujur dalam amal. Walaupun dia tetap wajib dia qadha, tapi dia punya konsekuensi. Dia harus menanggung konsekuensinya. Disebut oleh orang-orang yang bisa an sholatihim sahum atau belum menunaikan ala salawatihim yuhafidhun, itu berpotensi tidak dapat surga firdaus. Sebab di dalam surat Al-Mu'minun Allah Subhanahu wa taala menggambarkan salat itu ada yang fi salatihim khusyuk, di dalam salatnya khusyuk. Di ayat tentang orang-orang yang meraih surga firdaus itu sebelum disebutkan ulaika humul warithun alladziina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun ala salawatihim yuhafidhun. Jadi diikat oleh dua sifat utama ini. Fi salatihim, ini sifat al-mu'minun yang meraih surga firdaus, di dalam salatnya dia khusyuk. Ini gambaran bagaimana dia khusyuk hati, khusyuk pikiran, khusyuk mata, khusyuk anggota tubuh, khusyuk suara, itu semua dia tundukkan dalam salatnya, itu jujur dalam amal. Kemudian digambarkan juga walladzina hum ala salawatihim yuhafidhun, yaitu juga orang-orang yang menjaga atas salat-salat mereka. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan ayul amali ahabbu ilallah ketika ditanya oleh Ibnu Mas'ud, apa amal yang paling dicintai oleh Allah, langsung dia jawab as-salatu ala waqtiha, salat tepat waktunya. Dan itulah waktu fadilah, waktu utama, di awal-awal waktu langsung. Ini jujur dalam amal, memenuhi persyaratan, memenuhi rukun-rukunnya. Ini dalam ibadah. Ada yang mau amalah juga jujur. Kita harus jujur dalam perdagangan kita. Jual beli kita. Nggak ada namanya gish. Itu bisa jadi orang-orang yang berdagang yang tidak dapat keberkahan karena mengurangi timbangan. Bahkan ada satu surat nama Al-Mutaffifin. Wailul lil mutaffifin. Celakalah bagi orang-orang yang mengurangi timbangan, orang-orang yang tidak jujur dalam muamalah, dalam amalnya. Masya Allah, para jamaah sekalian, kalau orang tidak jujur dalam muamalah, dia mengurangi timbangan, saat dia membeli dari orang lain minta ditambah,
Maka sikap kita itu kalau terlalu banyak nyicipin, hanya sekedar nyicipin dan nyicipinnya sampai 1 on, 2 on, auzubillah, kasihan. Itu sudah tidak jujur. Belinya cuma sekilo tapi nyicipinnya 2 on. Itu namanya yastaufun. Alladzina idza qtalu 'alan nas yastaufun. Jadi kalau minta ditimbang kepada orang lain, mereka minta penuh, bahkan lebih. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tapi kalau mereka sendiri yang menimbangnya untuk orang lain, dijual kepada orang lain, mereka malah mengurangi. Yukhsirun, merugikan orang lain. Inilah mutaffifun. Orang-orang yang tidak jujur dalam amal, dalam muamalat. Para jamaah sekalian, ini jujur dalam amal. Apalagi kaitannya dengan seorang pemimpin. Itu amalnya harus benar-benar jujur. Pemimpin itu kalau dia menyulitkan rakyatnya, pemimpin itu kalau merugikan rakyatnya, maka dia akan pasti disulitkan oleh Allah. Akan disiksa dengan laknat Allah. Bahkan didoakan oleh Rasulullah SAW. Allahumma, ya Allah, man waliya min amri ummati hadha fashaqqa alaihim fasquq alaihim. Ya Allah, siapapun yang mengelola urusan umat ini kemudian menyulitkan mereka, maka sulitkanlah dia. Ini doa Rasulullah. Apalagi kalau nauzubillah berkhianat terhadap amanat, melakukan kerusakan di muka bumi, membuat terancam semua generasi-generasi kita yang akan datang dengan syahwat kekuasaan dan harta benda yang menumpuk. Menghabiskan energi semua, merusak alam hanya untuk memuaskan hawa nafsu sesaat. Itu kejahatan yang sangat besar. Itu tidak jujur dalam amal. Yang terakhir para jemaah sekalian, jujur yang harus kita usahakan adalah jujur meraih martabat-martabat yang tinggi dalam agama ini. Kita harus jujur meraih tingkat-tingkat yang tertinggi, al-maratibul ula, menaikkan potensi kita menuju derajat yang lebih tinggi, derajat yang meningkatkan taraf dari hidup kita di dunia ini dalam ridha Allah, dan juga mendapat balasan terbaik kelak di hari kiamat. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ada banyak sekali golongan-golongan yang tinggi. Innal muslimin wal muslimat, orang-orang muslim, ada orang mukmin yang perempuan dan laki-laki, ada juga yang qanitin qanitat, ada yang taatnya itu luar biasa, disebut qanitin qanitat, ada shadiqin, ada shadiqah, ada khosyiin, ada khosyiat, khusyuk. Disebut satu-satu antara laki perempuan, kedudukannya disebutkan oleh Allah. Adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Ini yang jadi target kita. Jujur mencapai derajat-derajat tinggi dalam agama. Kalau kita ingin menjadi seorang yang paling bertakwa kepada Allah, paling berilmu, maka kita selalu berusaha jujur untuk mencapai tingkat yang tinggi. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kita jujur ingin menjadi orang yang berilmu, baca terus, kaji terus, belajar terus sampai liang lahat, kita tidak pernah berhenti. Jujur ingin menjadi seorang yang berilmu. Jujur ingin menjadi seorang muslim yang baik, terus kita sempurnakan Islam kita. Jujur menjadi mukmin yang benar,
kita sempurnakan iman kita. Kita tidak main-main masuk dalam Islam ini. Jujur, ingin sempurna, seutuhnya, sepenuhnya, selengkapnya. Udkhulu fis-silmi kafah. Jujur dalam niat, dalam lisan, dalam azimah, tekad, iradah, kehendak. Jujur dalam memenuhi janji, jujur dalam amal, jujur dalam menempuh semua. Menjadi orang-orang yang khusyuk, khusyuk hati, khusyuk mata, khusyuk telinga, khusyuk lisan, khusyuk pikiran, semua khusyuk, seluruh anggota tubuh kita khusyuk. Mutasaddiqin, mutasaddiqat, bersedekah. Shaimin, shaimat juga jujur dalam menjadi orang-orang yang digelari oleh Allah dengan shaimin, shaimat. Karena mereka masuk dari pintu yang namanya disebut pintu Ar-Rayyan. Masya Allah. Jujur. Kemudian ada juga hafidina furujahum wal hafidat, menjaga aurat, menjaga kehormatan. Allah Subhanahu wa taala menyediakan apa untuk kita? Adallahu lahum. Allah menyediakan bagi mereka maghfirah, ampunan, wa ajran azim. Pahala yang agung. Sungguh luar biasa jujur itu. Kita tutup para jemaah sekalian dengan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah berpesan, "Alaikum bisidqi." Hendaklah kalian jujur. Ma'inna sidqah yahdi ilal bir. Karena jujur itu menuntun kepada albir, berbakti kepada Allah. Jadi jujur itu menuntun kita kepada bakti kepada Allah. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan berbakti itu menuntun kita ke surga. Masya Allah. Jadi Rasulullah membuat tangganya. Jujur itu membuat kita masuk dalam wilayah al-abrar, orang-orang yang berbakti. Orang-orang berbakti itu tempatnya di mana? Di surga. Kemudian beliau katakan, wala yazalur rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan. Dan ketika seseorang selalu berusaha jujur terus, benar-benar dia berhati-hati mengelola dirinya untuk jujur, maka Allah akan mencatatnya sebagai orang yang siddiq. Di sisi Allah, gelarnya siddiq. Sama dengan Abu Bakar As-Siddiq. Kelompoknya Abu Bakar As-Siddiq, orang-orang yang jujur dan benar. Tapi, wa iyyakum wal kadhib. Jauhilah oleh kalian dusta. Kenapa? Fainal kadhiba yahdi ilal fujur, karena dusta itu pasti menuntun kepada kejahatan, fujur. Wa innal fujur yahdi ilan nar, dan kejahatan itu pasti, kemaksiatan semuanya menuntun kemana? Neraka. Wala yazalur rajulu yakdzibu wa yataharra al-kadhib. Dan ketika orang terus-menerus dusta, bahkan terus memelihara dustanya, hatta yuktaba indallah kadzaban, kemudian ditulis di sisi Allah seorang tukang dusta. Masya Allah. Itulah jemaah sekalian, na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah dari dusta dan ditulis sebagai pendusta. Tapi kita berharap bahwa Allah Subhanahu wa taala menulis kita sebagai orang-orang yang siddiq, yang jujur, bersama ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin. Nah, kita yang kedua, was-siddiqin, wasyuhada, was-sholihin, wa hasuna ulaika rafiqa. An-Nisa ayat 69. Masya Allah. Kalau kita masuk dalam orang yang siddiqin, maka cukuplah untuk kita, karena nabiyin sudah tertutup. Kita menjadi orang yang siddiqin bersama Abu Bakar As-Siddiq, jadi penghulu kita. Itu adalah kemuliaan yang besar. Ya Allah ya Rabbal Alamin, jadikanlah kami orang-orang yang jujur ya Allah. Jujur dalam niat kami, jujur dalam kata-kata kami, dalam lisan kami ya Allah.
jujur dalam tekad azimah iradah kami, jujur dalam memenuhi janji-janji kami ya Allah, jujur dalam amal-amal kami, dalam juhud kami, dalam mujahadah kami, perjuangan kami ya Allah. Jujur juga dalam meraih tingkat yang tinggi yang kau tawarkan dalam Al-Quranmu ya Allah. Menjadi orang-orang yang engkau naikkan derajatnya setinggi-tingginya bersama siddiqin, syuhada, solehin. Ya Allah ya Rabbal Alamin, kami memohon dan engkau lah yang mengabulkan doa. Kami memohon dalam suasana puasa yang pasti engkau dijabah ya Allah. Ya Allah ya Rabbal Alamin, lindungilah kami semua dari musibah. Lindungilah kami dari wabah yang sangat mengerikan ini ya Allah. Lindungilah umat Islam seluruhnya ya Allah, agar tetap bisa beribadah kepadamu, tetap jujur dalam mempertahankan iman mereka hingga berjumpa dengan engkau ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Rabbal Alamin, kami sungguh lemah, kami sungguh banyak godaan ya Allah untuk tidak jujur, banyak godaan untuk berdusta, banyak godaan untuk khianat, banyak godaan untuk tidak menepati janji ya Allah. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari segala kelemahan itu, dari semua godaan itu, dari hawa nafsu itu, dari godaan eksternal setan dan lain-lainnya yang menggoda kami untuk tidak jujur ya Allah. Ya Allah, berilah kami keteguhan dalam mengendalikan diri, tetap berada dalam kebenaran dan kejujuran, tetap saling menasihati, tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Setelah kami beriman dan beramal soleh ya Allah. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma aktubna ma'as siddiqin ya Rabbal Alamin. Ya Allah, tulislah kami bersama orang-orang yang jujur ya Allah. Ya Allah, masukkanlah kami bersama orang-orang yang jujur ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma aktubna ma'as salihin, ma'al abrar, ma'as syuhada, ma'al ladina an'amta alaihim. Ya Allah, tulislah kami, masukkanlah kami bersama orang-orang yang berbakti, bersama orang-orang yang soleh, bersama orang-orang yang syuhada, bersama orang-orang yang kau beri nikmat bersamamu dalam ridhomu dan dalam surgamu dengan memandang wajahmu yang indah ya Allah yang maha indah. Amin ya Rabbal Alamin. Inilah doa kami ya Allah, dan kami berdoa segala kebaikan berikanlah kepada kami, baik di dunia ataupun di akhirat, dan segala keburukan jauhkanlah dari kami, baik di dunia ataupun di akhirat ya Allah ya Rabbal Alamin. Inilah doa kami, dan kami tidak bisa mengungkapkan seluruh kebaikan yang kami minta, tapi kami memohon dengan segala kebaikan yang telah diminta oleh hamba-hambamu yang soleh, para nabimu, para siddiqin, para syuhada, dan para solehin yang telah memohon doa. Kami juga memohon doa yang sama dengan doa yang kebaikan yang telah mereka panjatkan kepadamu ya Allah. Dan kami juga memohon perlindungan sebagaimana mereka telah memohon perlindungan kepadamu dari segala keburukan-keburukan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu ya Allah. Ya Allah, kabulkanlah doa-doa kami. Terimalah doa-doa kami ya Allah. Dan jangan engkau buat kami tertolak karena sebab-sebab yang tidak kami sadari, sebab-sebab yang tidak bisa kami bersihkan dari diri kami. Ampunilah segala keterbatasan kami yang membuat kami mungkin tidak layak dikabulkan doa-doa kami ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian para jemaah sekalian, pemirsa dan pendengar, mudah-mudahan apa yang kita kaji hari ini bermanfaat dan bisa kita jadikan sebagai bekal hidup kita. Hadanallahu yakum ajma'in. Wallahu waliyut taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Virus corona adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dia diciptakan bisa menjadi sebuah ujian dan juga bisa menjadi siksa. Oleh sebab itu, kita perlu menghadapi virus corona yang sangat membahayakan ini dengan beberapa hal. Pertama, dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dengan memperkuat taqarrub dan bertahajud, beribadah secara baik. Yang ketiga, kita berusaha untuk memperbanyak doa-doa perlindungan diri agar dilindungi dari bahaya virus corona ini. Dan yang keempat, dan ini yang sangat penting, sebagaimana dikatakan Rasulullah SAW bahwa as-sadaqatu tasuddu sab'ina babam minal bala, bahwa sedekah adalah bisa menutup 70 pintu musibah. Oleh sebab itu, kami atas nama Ikatan Dai Indonesia mengajak umat Islam seluruhnya untuk berjihad dengan harta kita untuk melawan virus corona. Dan kita bisa salurkan sumbangan melalui ACT atau indonesiadermawan.id. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para subscribers media sosial IKADI, baik di YouTube, Instagram, Facebook, dan Zoom yang dirahmati Allah, sebelum kita saksikan bersama program kajian setiap hari selama bulan Ramadan, hasil kerjasama antara IKADI dan Aksi Cepat Tanggap ACT selama 1,5 jam ke depan, izinkan kami menyampaikan informasi bahwa saat ini IKADI telah memiliki lembaga wakaf yang semakin memudahkan kita untuk berwakaf tunai dari aplikasi pembayaran online seperti GoPay, OVO, Dana, Link Aja, Bukalapak, Lazada, Tokopedia, dan yang lainnya. Caranya sangat mudah. Tinggal scan barcode lembaga wakaf IKADI yang kami sebarkan, kemudian masukkan jumlah nominal tunai yang ingin Anda wakafkan. Gampang bukan? Lembaga wakaf IKADI untuk umat, berkah, dan abadi.